Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintian Yusuf. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi, semester 3 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang NetBeans. Pengenalan tentang IDE atau Integrated Development Environment NetBeans 5.5.1. Nantinya NetBeans ini akan kita gunakan sebagai IDE atau kita gunakan untuk membuat program bahasa Java. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Java dan apa itu NetBeans. Nah, Java di sini adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Golsing saat masih bergabung di Sun Microsystems. Saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Dan untuk NetBeans di sini merupakan suatu serambi pengembangan perangkat lunak yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Serambi pada NetBeans. Pengembangan suatu aplikasi dapat dilakukan dimulai dari setelah perangkat lunak modular bernama modules. Semua aplikasi NetBeans IDE ini merupakan peruntukan bagi pengembangan dalam Java. Nah, untuk pengertian IDE ini yaitu IDE dikatakan sebagai aplikasi perangkat lunak yang menyediakan fasilitas lengkap yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Suatu IDE ini setidaknya memiliki fasilitas-fasilitas yang diantaranya editor, compiler, linker, dan debugger. Yang pertama, editor. Fasilitas ini berguna untuk menuliskan kode atau fungsi-fungsi yang dapat diterjemahkan oleh mesin komputer sebagai programming. Yang kedua, compiler. Fasilitas ini gunanya untuk menjalankan bentuk kode program yang dituliskan di editor dan mengubah dalam bentuk binary yang kemudian ditampilkan sesuai perintah-perintah kode mesin. Yang ketiga, linker. Fasilitas ini berfungsi untuk menyatukan data biner dari beberapa sumber kode yang dihasilkan penyusun sehingga data-data biner tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi program komputer yang siap dieksekusi. Yang keempat, debugger. Fasilitas ini berguna untuk mengecek dan mengetes jalannya kode program untuk mencari atau mendebug kesalahan dari program. Nah, pertama yang akan saya jelaskan yaitu cara menginstal NetBeans. Langsung saja kita ke langkah-langkah instalasi NetBeans. Yang pertama yaitu pastikan JDK 1,5 atau lebih sudah terinstall di komputer kita. Jadi JDK atau Java Development Kit itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh JRE. Nah, karena sekarang kita sudah berada di era yang modern atau sudah dimaju, maka kita sudah tidak menggunakan lagi JDK 1,5. Setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya kita menggunakan JDK versi 8 ke atas. Jadi, sebelum kita menginstalasi NetBeans, maka kita harus sudah punya JDK yang sudah terinstall di dalam komputer kita. Dan dengan kata lain, terlebih dahulu kita harus menginstal JDK. Menurut saya atau saran saya lebih baik kita install saja JDK 8 karena itu sudah terbaru atau yang lebih bagus versinya. Jadi setelah terinstall maka kita sudah dapat membukanya. Akan tetapi jika kita membuka Java maka kita membutuhkan IDE
Sebenarnya di sini ada banyak IDE untuk Java, akan tetapi di sini kita masih akan menginstal NetBeans IDE. Pada umumnya, NetBeans yang diinstal di laptop atau di komputer itu sekarang menggunakan versi 8.0 atau yang lebih tinggi dari itu. Namun, NetBeans terbagi beberapa versi, bukan hanya versi 8.0 saja. Jadi, terserah kalian mau menggunakan versi yang mana, namun tampilannya tetap sama. Setelah kita melakukan penginstalan, maka kita harus mengecek terlebih dahulu apa sudah bisa dijalankan atau belum. Untuk cara pengecekannya itu kita lihat dulu apa sudah muncul di desktop atau belum. Dan jika sudah muncul untuk run dan jika sudah muncul, kita coba untuk run atau menjalankannya. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah membuat project baru. Yang pertama itu Start NetBeans IDE. Pada IDE, pilih File, kemudian New Project. Pada New Project, pilih General pada kategori dan pilih Java. Dan pilih Java aplikasi pada project seperti contoh. Lalu klik Next. Pada jendela Name dan Location, pada file project name, ketikkan nama file project yang akan kamu beri nama. Nah, di sini project saya akan beri nama project baru. Pada file create main class, ketikkan project baru. Project baru digunakan untuk pancake, dan project baru dengan tulisan yang berbeda digunakan untuk nama kelas. Berikan tanda checklist pada set as main project, lalu klik finish. Kemudian project yang baru telah kita buat dan dibuka pada IDE Kemudian komponen-komponen yang terlihat adalah yang pertama jendela project yang berisi tampilan dan file-file yang terdapat di dalam project yang akan dibuat, seperti file, pustaka, dan lain-lain. Yang kedua, jendela source editor dengan file yang terbuka adalah project baru .java. Yang ketiga, jendela output yang berisi keluaran dari program saat program telah dikompil atau dijalankan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengenalan variabel. Variabel adalah bagian dari program yang digunakan untuk menyimpan data. Variabel harus dideklarasikan, yaitu diberi tipe data, nama variabel, dan dapat juga diberi nilai awal atau inisial. Kemudian aturan penulisan variabel di dalam Java yaitu karakter pertama dimulai dari A sampai Z dalam huruf kecil atau A sampai Z dalam huruf besar atau $. Tidak boleh diawali dengan bilangan 0, 1, dan seterusnya. Kemudian setelah karakter pertama dapat diikuti kombinasi abjad atau underscore, $, dan bilangan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan reset keyword. Kita tidak bisa menggunakan reset keyword dalam Java. Reset keyword itu maksudnya adalah kata-kata kunci yang sudah dikenal dalam Java. Contohnya meta. Kita tidak boleh menggunakan variabel meta karena memang di dalam Java itu sudah dideklarasikan atau sudah dikenal dalam library-nya. Atau misalnya kita menggunakan static, tidak boleh lagi kecuali kita menggunakan static. Tetapi karena static itu sudah ada dalam library Java, maka kita tidak boleh lagi menggunakan
menggunakannya untuk nama variabel. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan operator. Jadi misalnya tambah, kurang, sama dengan, per. Kemudian variabel di Java bersifat case sensitif. Itu artinya sudah ditentukan huruf besar dan kecilnya. Misalkan cara penulisan variabel tipe data, misalkan cara penulisan variabel tipe data, nama variabel dan nama variabel tersebut bersifat case sensitif. Bersifat case sensitif itu artinya huruf besar dan huruf kecil. Huruf kecil itu dibedakan dalam pemrograman Java. Ini bisa dibuktikan jika melakukan praktek dan membuatnya langsung. Nah, kemudian untuk tipe data yang merupakan jenis atau sifat data yang akan disampaikan dalam memori. Tipe data di sini dibagi menjadi dua jenis tipe data, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensi. Tipe data primitif yaitu merupakan tipe dasar yang digunakan untuk data tunggal. Tipe data primitif antara lain boolean, integer, integer, short, long, char, float, dan double. Kemudian tipe data referensi merupakan tipe data bentuknya yang berisi data sesungguhnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.